الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twin dan dirahmati Allah. Sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, saya akan coba mengajak jamaah Islami Twin yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu video tayangan yang berikut ini. Tampak sejumlah orang menggotong keranda dengan cepat. Puluhan pengantar jenazah kemudian mengikuti di belakang sambil berjalan. Berbagai suara terdengar dalam video singkat tersebut. Ada teriakan, ada pula ungkapan heran. Peristiwa dalam video itu merupakan pemakaman jenazah Kepala Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kades yang meninggal dunia tersebut bernama Sahroni. Informasi tersebut dibenarkan oleh seorang warga yang hadir ketika pemakaman, Edi Saputra, warga Kasun Limasan, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo pada Rabu 15 Desember 2021. Edi mengatakan Kades Sahroni meninggal dunia pada Sabtu 11 Desember 2021 pukul 1.15 waktu Indonesia Barat di salah satu rumah sakit swasta di Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Ya subhanallah ini jamaah ya, walaupun kita nggak tahu pasti sebenarnya apa yang terjadi ya pada saat dia angkat itu jenazahnya kenapa harus terburu-buru. Cuma kalau kita melihat lagi dengan kebiasaan yang terjadi di negara kita ini kayaknya kurang berkenan gitu loh. Kayaknya seolah-olah kayaknya nggak ada akhlak atau mungkin nggak ada adabnya. Padahal untuk jenazah sendiri itu segala sesuatu itu ada adabnya. Dan di Islam mengajarkan segala kegiatan yang kita lakukan itu ada adabnya. Dan hari ini mudah-mudahan kita belajar ya. Bukan cuma hanya jadi orang yang pintar, orang yang cerdas. Tapi juga jadi orang yang beradab. Dengan tema yang kita angkat adalah adab adalah segalanya. Masya Allah luar biasa ya. Ustadz Maulana mohon izin sebelumnya ya dengan video tadi ini kita merasa kayaknya hati kita tuh nggak pas gitu loh. Pada saat kita melihat seharusnya jenazah diantarkan itu dengan rasa penuh hormat. Dibawa dengan sambil menyebut nama Allah. Dibawa dengan pelan gitu ya. Takut sampai kenapa-napa gitu. Karena setahu saya yang namanya mayit itu rasa sakit yang dia rasakan itu lebih daripada orang hidup gitu. Iya, Nah, kalau ini di tayangan tadi itu penjelasannya dia itu kayak ringan banget jenazahnya. Iya. Kayak terbawa angin. Iya. Ini mohon izin, bagaimana dengan adab berbicara ketika kita mengantarkan jenazah Ustadz Maulana? Masya Allah. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Berarti 103 hari lagi kita menuju bulan suci Ramadan. Dan berbicara tentang adab, Masya Allah. Adab adalah segalanya. Dan segalanya diberikan akhlak adabnya. Bahkan kepada jenazah pun ada akhlaknya. Bagaimana orang yang memandikan jenazah tidak boleh bicara sebagai adab sehingga tidak terungkap atas apa yang dilakukan. Termasuk mohon maaf menutup auratnya sebagaimana dia memperlakukannya ketika masih hidup. Itu pun begitu kalau berbicara tentang bagaimana ada nggak adab mengantar jenazah.
Yang jelas yang pertama, jenazah itu adalah nasihat. Kematian itu adalah nasihat. Ada dua nasihat yang ditinggalkan oleh Rasul. Yang pertama nasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Dan yang kedua nasihat yang diam adalah kematian. Maka seyogianya, sebaiknya ketika kita mengantar jenazah, sebaiknya mengantarnya dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Karena kematian itu adalah pembelajaran. Bagaimana kita mengingat, kita mengantar kelak nanti kita pun akan diantar. Dan sebagaimana kita memperlakukan jenazah itu, segitu pula sama halnya kita memperlakukan dia ketika masih hidup. Sekali lagi, dan jangan menyakiti jenazahnya. Loh, kok jangan menyakiti jenazahnya? Iya, termasuk jangan menyakiti orang-orang yang di sekitarnya. Apa yang dikatakan keluarganya? Yang kedua, menundukkan pandangan. Tanda kita merenungkan diri ketika kita mengantar jenazah. Jadi kita menjadikan jenazah ini pembelajaran buat kita untuk mengingat akan kematian. Sekali lagi, mengingat akan akhirat. Untuk memperbaiki diri kita. Bahkan mengantarkan kita untuk bisa bertaubat kepada Allah. Dan sekali lagi, mengantar jenazah. Sekali lagi, mengantar jenazah. Pandangan harus nunduk. Dan yang berikutnya, hindari bercakap-cakap ketika mengantar jenazah. Apalagi jenazah ada di sekitar kita, jangan berbicara pada saat ada jenazah. Makanya bagus ya tadi, betul kata Mas Fadli, harusnya kita berzikir, baca Quran dan sebagainya. Kenapa? Karena untuk menenangkan diri kita. Karena kembali lagi ada hal yang harus kita jalani ketika ada kematian itu. Bagaimana perlakuan kita terhadap orang meninggal itu. Mohon maaf, di saat itu ada malaikat yang mencatat atas apa yang kita ucapkan ketika berada di sekitar jenazah. Maka sebaiknya bercakap-cakap ditiadakan di dekat jenazah. Apalagi ketika kita mengantar jenazah. Ngobrol, bergosip, apalagi mengomongkan. Makanya satu adab juga, jangan bercakap-cakap ketika kita mengantar jenazah. Kemudian berikutnya, yakni bagaimana kita memperhatikan jenazah dengan mengambil pembelajaran darinya. Sekali lagi, mengambil pembelajaran dari jenazah itu. Karena mohon maaf, jenazah itu punya hak terhadap diri kita. Apa haknya jenazah? Yakni yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. 4 hal ini adalah kewajiban kita atas jenazah itu. Haknya jenazah terhadap diri kita. Dan dalam hal ini perlakuan kita terhadap jenazah pun harus jadikan pembelajaran. Dan mohon maaf ketika ada yang kematian, hadirilah. Bahkan berikan penghormatan. Nabi berjalan bersama para sahabat ketika ada jenazah lewat. Dan mohon maaf itu tidak beragama Islam, bukan beragama Islam. Tapi Nabi tetap berdiri sebagai pemberikan penghormatan. Kata sahabat, itu kan bukan muslim ya Rasul. Tapi kata Nabi, dia kan manusia. Ini sebagai penghormatan. Jadi kepada siapapun kita tetap memberikan penghormatan. Nah, jadi kalau ada jenazah lewat, yang tidak mengantar sebaiknya berdiri sampai jenazah itu berlalu. Sampai jenazah itu berlalu. Contoh kita habis salat jenazah di masjid, tapi kita tidak ada waktu untuk mengantar, maka berdirilah sebagai penghormatan. Ini pembelajaran akhlak yang langsung diajarkan oleh Andre Guruta kepada saya. Karena kadang-kala kan Guruta tidak sempat mengantar jenazah. Betul. Tapi kita murid-murid yang mengantar jenazah. Tapi Guruta memperlihatkan akhlak dengan berdiri pas depan masjid untuk sampai jenazah itu berlalu. Mengantarkan seolah-olah ya, Masya Allah luar biasa. Jadi memang ya Ada seharusnya adabnya. seperti itu, adabnya diajarkan oleh Islam gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga. Nah tadi kita terlepas bicara orang yang sudah meninggal, sekarang kita berangkat kepada orang yang masih hidup. Ya udah selesaikan dulu yang masalah meninggal. Sekarang bicara masalah keseharian kita yang berikut ini mungkin sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya dan sangat nggak bisa terlepas selama kita hidup. Apa sih? Yaitu dalam bertetangga. Kadang-kadang mungkin ada orang yang bingung ya ketika diperlakukan atau mungkin memperlakukan sesuatu oleh tetangganya nih. Ada orang yang bertetangga mungkin selalu ribut, selalu nggak cocok, selalu cekcok. Nah sekarang bagaimana dalam Islam ya adab bertetangga menurut pandangan Islam ini bagaimana caranya kita menghadapi tetangga ini yang selalu membuat kesal. Mohon izin kita minta Habib Abdullah untuk penjelasannya. Siap. Tafadhol Habib. Sering kesel emangnya sama tetangga? Enggak saya alhamdulillah tetangganya baik-baik semua. Bagus, Bib. Pertanyaannya Habib bagus banget. Baik-baik semua. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu wa alaihi ala wasallam. alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pelajaran yang sangat penting yaitu mengenai adab dan bagaimana tata cara kita bertata krama. Dan sesungguhnya ada orang-orang yang memiliki hak di antara kita untuk kita berikan adab, di antaranya yaitu para tetangga. Dan subhanallah, subhanallah. An-Nabi SAW, baginda kita, pedoman kita, idola kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, beliau mengajarkan adab tentang bertetangga, bahkan beliau diwasiati oleh malaikat Jibril. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Jibril masih saja menasehatiku, memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwa Jibril akan memberikan warisan terhadap tetangga. Saking mulianya tetangga, diberikan nasihat baginda Nabi Muhammad SAW, diberikan wasiat oleh malaikat Jibril. Dan subhanallah, kadang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, tetangga bikin kita sumpek dan lain sebagainya. Pernah ditanyakan kepada Imam Ibn Mas'ud, salah satu sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW, ini tetanggaku bikin sumpek katanya, tetanggaku bikin susah, bikin kadang-kadang nyela aku dan lain sebagainya. Bagaimana wahai Ibn Mas'ud aku berbuat kepada dia? Kata Imam Ibn Mas'ud, dikatakan bahwa seandainya tetanggamu bermaksiat kepada Allah gara-gara dirimu, maka jadikanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dirinya. Jadi kita balas tetangga kita yang sering berbuat kesal kepada kita, kita berikan penghargaan terbaik bagi mereka. Kita usahakan kepada mereka untuk menimbulkan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya kita yang sering mengalami. Al-Imam Ibn Abu Hanifah, imam yang sangat luar biasa, mengalami bagaimana dirusuhi oleh tetangganya. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah ini kalau mau ngajar, ada tetangganya yang selalu main ud. Tahu ud? Gitar tuh, gitar gambus tuh. Kalau Imam Abu Hanifah buka pengajian, selalu dia main gitar. Teng, 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 teng. Sampai Imam Abu Hanifah, santrinya sampai ngomel. Ya Imam, apa kita suruh stop? Jangan, kata Imam Abu Hanifah, biarin udah. Takut Imam Abu Hanifah menyakiti terhadap hati tetangganya. Sampai-sampai suatu saat ini tetangganya masuk ke dalam penjara. Wah, Imam Abu Hanifah nebus dia. Imam Abu Hanifah datang ke khalifah di saat itu. Dan khalifah bingung, kok ada Imam Abu Hanifah datang ke sini? Tumben ini, kok Imam Abu Hanifah mau datang ke tempatku ini? Enggak mau Imam Abu Hanifah ini diundang oleh pejabat, oleh pemerintah di saat itu. Tapi subhanallah beliau datang. Kata khalifah menanyakan, ya Imam, kenapa ente sampai datang ke sini? Ini ada sebab, karena sebabnya itu adalah tetanggaku, kata dianya. Tetanggaku ini aku punya hak kepada dia untuk memuliakan dia di dunia, aku menjaga dia, aku merawat dia, maka aku datang hari ini menuntut kepada pemerintah untuk membebaskan daripada tetanggaku. Ini akhlak yang sangat mulia, yang mudah-mudahan menjadi adab bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jadi luar biasa begitu tetangga ya artinya ya. Jangan sampai juga banyak orang yang pernah saya dengar nggak mau ke musola atau ke masjid gara-gara ada tetangganya sih itu yang saya nggak suka. Nauzubillah min dzalik. Jangan Tetangga begitu Mas juga. Padi sebelah kanan namanya? Baik, Siapa? kosong, tanah kosong. Sebelah kiri? Sebelah kiri ada Bude saya panggilnya. Depan? Simon. Belakang? Belakang kosong. Oh. Iya, Pak rumah. RT-nya? Pak RT-nya ada teman saya. Namanya? Si Gondrong. Ya ini Masya Allah luar biasa. Tadi kita bahas masalah tetangga. Nah sekarang ada lagi permasalahan-permasalahan yang perlu juga dijaga adabnya. Apa sih yang berikutnya berbicara tentang masalah utang piutang. Ya yang namanya orang utang ini sering banget kalau ditagih galak. Susah ditagih. Yang utang lebih galak daripada yang minjemin. Nah tapi kan beberapa kasus juga kita lihat bahwa pihak utang piutang ini akhirnya jadi timbul keributan. Dan bahkan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah dalam pandangan Islam, nah kita juga perlu tahu nih bagaimana adab-adabnya kita menagih utang kepada orang yang berhutang. Ya, tapi
orang yang ini memang sulit banget untuk membayarnya. Apakah kita perlu mengambil langkah-langkah hukum atau bagaimana mohon izin Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Habib, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Adab selanjutnya yang kita pelajari adalah adab dalam hal menagih hutang dan membayarkan hutang. Betul ya Mas Fadli ya? Betul. Menagih dan membayar gitu ya. Subhanallah. Maka di dalam aturan hutang piutang ini adalah akadnya adalah akad kasih sayang. Jadi akad dalam hutang piutang itu adalah akad kasih sayang. Bukan akad pemaksaan. Jadi yang mau ngutang nggak boleh maksa. Yang ngutangin juga nggak boleh maksa. Maksudnya ya mau ngutang, lo kan teman baik gue, masa lo nggak mau ngutangin ke gue, nggak boleh maksa dia. Kalau temennya lagi nggak punya atau apa nggak boleh maksa. Dulu gue aja yang ngutangin lo sekarang nggak mau ngutangin gue, nggak boleh maksa. Jadi akad dalam hutang piutang itu adalah akad kasih sayang yang didasari oleh asas kasih sayang. Kemudian yang memberikan hutang pun tidak boleh juga dalam hal memaksa. Tapi lo harus bayar tanggal segini ya. Gue nggak mau tahu lo harus bayar tanggal segini. Yang membolehkan ada jatuh tempo itu adalah hanya dalam mazhab Malikiyah. Ya, tetap sah hutang piutang kalau ada jatuh temponya. Kalau yang lainnya subhanallah ternyata yang disebutkan dengan jatuh tempo sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Maka wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau misalnya ternyata kita sudah membutuhkannya, bolehlah kita menagih. Tapi kalau dia kelihatan tidak mampu untuk menagih, maka kita tidak boleh memaksa untuk membayarnya. Itu adab yang pertama. Tapi membuktikannya itu loh, ini beneran nggak mampu nggak sih bayarnya? Katanya belum bisa bayar, tahu-tahu story-nya udah di luar negeri gitu ya. Katanya nggak bisa bayar, tahu-tahu story-nya makan di restoran. Ini beneran nggak sih dia nggak punya duit untuk membayar? Maka harus dibuktikan dengan dua saksi. Misal saya punya hutang dengan Mas Fadli, lalu saya mengatakan, Bang Fadli maaf nih belum bisa bayar. Maka Mas Fadli nggak percaya, masa sih orang story-nya kemarin main sama istrinya, orang kemarin jalan-jalan sama keluarganya. Maka saya wajib mendatangkan dua saksi yang mengatakan bahwa saya benar-benar nggak punya uang. Nah ini yang jarang kita lakukan, membawakan saksi bahwa saya benar-benar nggak punya uang untuk membayarkan hutang. Kemudian wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau memutihkan hutang itu adalah sesuatu yang lebih baik dan dianggap sedekah. Kemudian ada satu kisah ketika baginda Nabi SAW ditagih hutangnya. Di mana pada saat itu Rasulullah terpaksa berhutang bukan untuk dirinya tapi untuk para ahlus sufa kepada Zaid bin Sa'nah. Kemudian ketika berhutang ternyata 3 hari sebelum jatuh temponya udah datang orang ini. Muhammad, dasar kau ya orang-orang Quraisy emang paling malas bayar hutang. Subhanallah, yang duduk pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab marah. Kok ada orang nagih hutang kayak gini gitu. Maka marahlah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah izinkan aku penggal kepalanya orang ini. Kok gitu amat nagih hutangnya? Kata Rasulullah SAW, jangan seperti itu. Beritahukan kepadanya adab menagih hutang dan beritahukan kepadaku, ingatkan padaku siapa tahu memang aku yang lupa membayarkan hutangnya. Akhirnya dibayarkan hutangnya dilebihkan. Kenapa? Karena satu untuk membayarkan hutang Rasulullah, satunya lagi untuk denda, yakni karena Sayyidina Umar bin Khattab telah berlaku keras terhadap orang yang menagih hutang dan akhirnya masuk Islam orang tersebut. Iya, Masya Allah. Jadi perlu diperhatikan juga buat yang minjemin utang dan yang Siap. utang juga sama-sama harus berhusnuzon. Betul. Jadi yang minjemin pas ngelihat lagi begitu bilang, oh mungkin dia ditraktir sama orang. Betul. Ya. Yang utang juga tahu diri, nggak usah diupload kalau dilihat sama yang ngutangin saya kan gak enak. Harus kan begitu. Kalau lagi menjaga. ditraktir gitu ya. Iya, kalau lagi traktir nggak usah upload juga, pamer aja lagi. Ini Masya Allah, tabarakallah ya. It's a really amazing today to share a new thing. Such a great knowledge. Is that right Ustaz Maulana? Yes, of course. Oh, of Oh, course. So hey. what we are talking after the break.
Bahasa kolbu. Oh, bahasa Ini kolbu. English kolbu. Iya. Ya. Cuma yang ngerti dia sendiri. Ya udah kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas lagi setelah yang satu ini ya. Don't go anywhere. We'll be right back after these messages. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. To be continued. Continue.